Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Di Kampung Kertamanah, sebuah video pendek mendadak viral. Rekaman itu menampilkan seorang remaja bernama Rani yang sedang berjalan di sebuah lorong sempit bekas bangunan sekolah dasar yang telah tutup puluhan tahun. Fokus kamera ponsel bergetar, tetapi cukup jelas memperlihatkan sesuatu seperti bayangan tinggi berdiri di ujung lorong. Tidak ada suara teriakan berlebih, hanya napas Rani yang terdengar makin berat. Banyak warganet mengira itu hanyalah konten rekayasa, sampai orang tua Rani muncul di komentar mengatakan bahwa anaknya hilang sejak malam video itu diambil. Lorong sekolah itu terkenal angker karena sering dipakai tempat penyimpanan barang sitaan pada masa lalu. Sebagian warga mengaku mendengar langkah kaki berat setiap lewat dekat pagar baratnya. Namun, tak ada yang berani masuk sejak bangunan itu ambruk sebagian. Video Rani menjadi pemicu banyak warga dan konten kreator datang berbondong-bondong demi membuktikan kebenaran rumor itu. Salah satu dari mereka adalah Fauzan, mahasiswa jurusan perfilman yang senang membuat dokumenter horor. Ia tiba di lokasi pada sore hari, ditemani temannya, Salma. Dengan kamera profesional dan perekam suara, mereka berniat menelusuri lorong sama yang Rani lewati. Keberanian Fauzan muncul bukan karena nekat, tetapi karena rasa penasaran pada simbol hitam yang terlihat di dinding dalam rekaman Rani. Saat mereka mendekati pintu masuk yang gelap, angin dingin menerobos keluar seperti ada ruangan besar di dalam. Bau apek menyembur dari celah kayu rapuh. Fauzan menyorotkan senter, memperlihatkan dinding yang dipenuhi coretan nama-nama yang samar. Beberapa terlihat seperti ditulis menggunakan benda tajam, seolah ada yang menggoresnya saat keadaan panik. Salma merinding sejak langkah pertama. Meski matahari belum sepenuhnya tenggelam, lorong itu seperti menelan cahaya. Suasana terlalu senyap, padahal di luar banyak orang berkumpul. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara kendaraan, hanya gema langkah mereka sendiri yang terasa seperti berasal dari tempat lain. Semakin masuk ke lorong, suasana berubah aneh. Cahaya senter Fauzan seperti tersedot, hanya menyinari beberapa jengkal di depan mereka. Dinding-dindingnya, meskipun tampak lembab, memiliki bercak-bercak hitam yang membentuk pola tak beraturan. Salma memperhatikan salah satu bercak itu yang bentuknya menyerupai sidik jari raksasa. Namun, ketika ia mendekat, pola itu menghilang seolah menguap. Fauzan mulai merasa langkah yang mengikuti mereka tidak hanya gema. Ada irama aneh, seperti seseorang berjalan dengan kaki berat namun sangat teratur. Setiap kali mereka berhenti, langkah itu ikut berhenti. Setiap kali mereka bergerak, ritmenya kembali terdengar pelan. Fauzan memutuskan merekam suara sekitar untuk berjaga-jaga. Salah satu ruangan di samping memiliki pintu yang hanya tersisa setengah. Dari celahnya, tampak papan tulis tua penuh goresan. Salma memperhatikan ada nama, Rani, tertulis di bagian pojok bawah papan. Tulisan itu masih tampak baru, seolah baru dibuat beberapa jam lalu. Namun saat Fauzan menyorotkan lampu lebih dekat, huruf-huruf lain muncul samar di sekelilingnya, seperti pesan yang sengaja disembunyikan di bawah lapisan debu. Tiba-tiba, pintu yang setengah itu bergerak sendiri. Tidak ada hembusan angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Salma mundur beberapa langkah, sementara Fauzan berusaha tetap tenang. Ia mengarahkan kamera ke celah pintu. Tidak lama kemudian, terdengar suara benda jatuh dari dalam ruangan, diikuti hentakan keras di dinding. Fauzan menahan napas. Kali ini bukan suara berulang atau gema. Suaranya tunggal, padat, seperti pukulan dari sesuatu yang memiliki kekuatan besar. Mereka tidak berani membuka pintu itu, memilih melanjutkan perjalanan sambil terus waspada. Lorong berikutnya membawa mereka pada ruangan yang lebih luas, tampaknya aula yang dulu dipakai untuk kegiatan utama sekolah. Lantainya pecah di beberapa bagian, dan meja kayu berserakan tak beraturan. Sebagian terbalik, sebagian lagi masih berdiri namun tanpa permukaan rata. Dari salah satu sudut,
Ada tumpukan buku yang tampak baru diletakkan, berbeda dengan barang-barang lain yang tampak telah membusuk. Salma mengambil salah satu buku yang tergeletak. Di sampul depan terdapat stempel sekolah, tetapi halaman di dalamnya kosong. Anehnya, setiap kali halaman dibalik, muncul noda seperti bekas sidik jari yang baru meninggalkan cetakan. Buku itu menjadi makin berat, seperti menyerap sesuatu dari tangan Salma. Ia buru-buru meletakkannya kembali. Di tengah aula, terdapat kursi tunggal dengan tali kusut melingkar di kakinya. Kursi itu menghadap dinding yang dipenuhi coretan simbol-simbol aneh. Fauzan mencoba mendekat, dan pada saat itu lampu kameranya berkelip berulang kali. Gambar yang terekam berubah buram, memperlihatkan siluet seseorang duduk di kursi tersebut, padahal secara fisik kursinya kosong. Salma melihat ke sudut lain, tempat sebuah jendela besar menghadap halaman belakang. Kacanya retak dengan pola mirip jaring laba-laba. Namun, di tengah retakan terlihat seperti pantulan wajah seseorang sedang menatap mereka. Ketika Salma menoleh untuk memastikan, tidak ada siapapun di belakangnya. Aula itu memberikan sensasi seolah ada ratusan mata memperhatikan mereka dari berbagai sudut yang tak terlihat. Setiap langkah terasa seperti memancing respons dari sesuatu yang tidak ingin mereka ganggu. Setelah keluar dari aula, mereka memasuki lorong yang jauh lebih gelap. Dindingnya dipenuhi kertas-kertas lusuh yang direkatkan paksa. Sebagian kertas memuat tulisan tangan anak-anak, seperti latihan huruf dan angka. Namun sebagian lain berisi pesan-pesan ganjil seperti, "Jangan lihat balik," atau "Diamkan saja." Tulisan itu tampak dibuat oleh tangan dewasa, goresannya dalam seperti menekan keras kertas. Salma memeriksa salah satu kertas yang sudah hampir terlepas. Di baliknya terdapat lapisan hitam yang menyembunyikan gambar wajah seseorang. Gambar itu tidak dibuat seperti lukisan biasa, garis-garisnya tajam dan ekspresinya seperti memerhatikan siapapun yang mendekat. Mata gambar itu tampak lebih gelap dari bagian lain, menciptakan ilusi kedalaman. Fauzan mencoba menarik salah satu kertas lain. Namun begitu ia sentuh, kertas itu menempel lebih erat, seperti ada lapisan lengket yang baru terbentuk. Ia menarik lebih keras hingga kertas itu terlepas, tetapi menyisakan bekas sidik jari yang jelas tertinggal di dinding. Padahal Fauzan yakin dinding itu sebelumnya kering. Di ujung lorong, terdapat pintu kaca dengan lampu darurat kecil di atasnya. Lampunya berkedip perlahan, ritme yang membuat suasana semakin tak nyaman. Setiap kali cahaya menyala, terlihat bayangan panjang melintasi bagian luar pintu itu, seperti seseorang berjalan perlahan. Tapi ketika lampu padam, bayangan itu hilang begitu saja. Saat mereka hampir mencapai pintu, terdengar suara seret dari belakang, seperti sesuatu menyeret benda berat di lantai. Bukan suara teriakan, bukan efek suara panjang, tetapi suara pendek, jelas, dan membuat kulit merinding. Mereka tidak menoleh, hanya mempercepat langkah menuju pintu kaca. Ketika pintu kaca itu terbuka, mereka mendapati sebuah ruangan yang tampaknya ruang administrasi sekolah. Kertas-kertas berserakan di lantai, sebagian masih tersusun rapi dalam lemari yang tidak sepenuhnya tertutup. Ada rincian data murid, jadwal pelajaran, bahkan catatan kasus pelanggaran disiplin. Namun ada satu laci yang menarik perhatian mereka karena sedikit terbuka dan berbeda dari yang lain. Fauzan membuka laci itu. Isinya hanya satu buku catatan besar. Sampulnya keras, seperti kulit, dan di tengahnya ada simbol lingkaran dengan garis memanjang ke atas. Halamannya berisi catatan seorang guru yang bernama Pak Darun. Catatan itu menceritakan murid-murid yang tiba-tiba mengalami perilaku aneh setelah sering mendengar suara langkah berat di lorong barat sekolah. Salah satu catatan mencatat nama seorang murid bernama Surya yang selalu menggambar sosok tinggi tanpa wajah. Ia mengaku sosok itu berdiri di dekat pintu kelas setiap pagi. Guru-guru lain tidak mempercayainya hingga beberapa siswa lain mulai melapor hal serupa. Namun laporan itu mendadak berhenti, seiring ditutupnya sekolah itu secara mendadak tanpa alasan jelas.
Salma menemukan amplop berisi beberapa foto hitam putih. Foto-foto itu memperlihatkan siswa-siswa sedang berdiri di kelas. Di ujung setiap foto, ada bayangan samar yang semula tidak mereka perhatikan. Namun setelah memperbesar, terlihat bentuk tubuh seseorang yang berdiri nyaris menempel di dinding belakang kelas. Bayangan itu tidak memiliki detail wajah. Ketika Salma hendak memasukkan kembali foto ke amplop, salah satu foto terjatuh. Dan pada foto yang jatuh itu, bayangan yang tadinya berada di sisi paling kiri kini berada tepat di tengah, lebih dekat, seperti bergerak dalam foto itu sendiri. Fauzan dan Salma memutuskan untuk meninggalkan ruangan administrasi dan kembali ke lorong utama. Namun saat mereka tiba di sana, lorong itu tampak berbeda. Dindingnya tidak lagi seperti sebelumnya, kini terlapisi cat yang tampak lebih baru. Ada poster jadwal upacara dan tulisan pengumuman minggu bersih, seperti tampilan sekolah yang masih aktif. Hal yang membuat mereka makin terkejut adalah suara anak-anak yang terdengar samar. Suara percakapan ringan, suara kursi digeser, dan langkah kecil berlarian di kejauhan. Namun tidak ada satupun wujud yang tampak. Suasananya seperti mereka sedang berada di antara kenangan masa lalu yang hidup kembali. Di ujung lorong, ada seorang wanita berdiri membelakangi mereka, mengenakan seragam guru. Rambutnya tergerai rapi, bahunya naik turun seolah ia sedang menulis sesuatu di papan tulis yang tak terlihat. Ketika Fauzan dan Salma mendekat, wanita itu berhenti menulis dan kepalanya bergerak perlahan, menoleh tidak sepenuhnya, hanya setengah. Dalam sepersekian detik, bayangan wanita itu memanjang ke lantai, melewati batas fisik tubuhnya. Lalu, tubuhnya lenyap seperti kabut tertiup angin, menyisakan lorong kosong dengan bau spidol yang menyengat. Salma memegang lengan Fauzan. Mereka sadar sekolah itu tidak hanya menyimpan kenangan, tetapi juga sesuatu yang memaksa kenangan itu muncul kembali, mengambil bentuk yang seharusnya tidak ada di dunia nyata. Mereka memutuskan mencari jalan keluar lain, tetapi lorong-lorong yang mereka lewati berubah seperti labirin. Dinding bergeser, pintu yang sebelumnya ada menghilang, dan beberapa ruang baru muncul tanpa pola. Setiap sudut seperti menuntun mereka kembali ke tempat yang sama. Seolah bangunan itu hidup dan sedang mengurung mereka. Di salah satu belokan, mereka mendengar suara goresan cepat. Ketika menoleh, sebuah kursi kayu bergerak sendiri, menggeser lantai sedikit demi sedikit. Tidak ada suara berulang, tetapi setiap geseran terasa seperti ada seseorang mengarahkan kursi itu mendekati mereka. Kursi itu berhenti tepat di depan Fauzan, posisinya miring, seperti mengundang seseorang duduk. Fauzan melangkah mundur, menolak untuk menyentuh kursi itu. Namun ketika ia memalingkan wajah, ia melihat di dinding belakang kursi ada tulisan baru terbentuk, "Duduklah, dengarkan." Tulisan itu muncul seperti baru tergores, serpihan semen masih jatuh sedikit demi sedikit. Salma menatap lorong di sisi lain dan melihat sosok anak-anak berlari melintas, tapi tanpa suara. Tubuh mereka transparan, hanya bayangan dengan garis pinggir yang bergetar halus. Mereka berlari menuju ruang kelas, lalu menghilang sebelum mencapai pintunya. Fauzan menarik napas dalam, memutuskan untuk bergerak cepat. Mereka berlari ke arah lorong lain, berharap menemukan jalan menuju halaman. Namun setiap lorong membawa mereka ke tempat yang semakin gelap, seolah semakin jauh dari kenyataan. Setelah hampir 15 menit tersesat, mereka tiba di perpustakaan sekolah, tempat yang paling luas sejauh ini. Rak-rak tinggi penuh debu berdiri rapat, dan bau kertas usang memenuhi udara. Lampu neon tua di langit-langit berkedip, membuat bayangan rak bergeser berkali-kali. Di tengah ruangan, ada meja panjang dengan buku-buku terbuka. Salah satu buku menampilkan daftar siswa angkatan lama. Nama-nama mereka tercetak jelas, tetapi sebagian dicoret dengan tinta gelap. Salma menemukan foto angkatan terselip di antara halaman, foto kelas lengkap, tetapi wajah beberapa siswa diganti dengan bercak hitam berbentuk oval. Saat Fauzan melihat ke rak kanan, salah satu buku jatuh sendiri. Bukan jatuh pelan,
tetapi seperti dilempar kuat dari rak. Buku itu terbuka tepat pada halaman yang memperlihatkan gambar tangan hitam memanjang, tidak proporsional dengan tubuh manusia. Gambar itu terlihat seperti sedang meraih keluar halaman. Rak paling ujung tiba-tiba bergerak, tidak roboh sepenuhnya, tetapi bergeser, menutup jalan keluar perpustakaan. Suara geseran kayunya berat dan tegas, seolah ada tangan besar yang mendorongnya dari sisi lain. Fauzan menyorotkan kamera, namun gambarnya bergetar dan muncul noise tebal. Salma melihat bayangan menari di antara sela-sela rak. Gerakannya sangat cepat, tetapi bentuknya tinggi dan kurus, seakan tubuhnya memanjang melebihi wajar. Bayangan itu melintas, menghilang, lalu muncul lagi di sisi lain rak, membuat mereka sadar perpustakaan itu bukan tempat aman. Dengan panik, mereka berusaha membuka jendela perpustakaan yang menghadap halaman belakang. Namun jendela itu terkunci dari dalam dengan baut karatan. Salma mencoba menendang bingkainya, tetapi tidak bergeming. Sementara itu, suara langkah berat kembali terdengar, kali ini jauh lebih dekat. Fauzan memadamkan lampu kamera sejenak, berharap bisa tahu dari mana suara itu datang. Namun ruangan justru semakin gelap dan suara langkah terasa mengelilingi mereka. Langkah itu tidak berirama seperti manusia, lebih berat, lebih panjang, seperti sesuatu yang menapakkan kaki dengan ukuran tak wajar. Tepat ketika suara itu berhenti, salah satu buku di meja menutup sendiri dengan keras. Debu beterbangan, dan huruf-huruf pada sampul seakan bergetar sebelum stabil. Pada buku itu tertulis, kelas terakhir. Judul yang terdengar seperti peringatan. Di sudut ruangan, tirai lusuh bergerak sedikit, seolah ada yang menyentuhnya dari sisi lain. Fauzan mendekat dan membuka tirai itu perlahan. Di baliknya hanya dinding kosong, namun permukaan dinding memiliki bekas goresan panjang seperti cakaran yang menembus lapisan cat. Salma merasa semakin sulit bernapas. Ia mulai merasa lorong-lorong yang berubah dan suara-suara itu bukan sekadar fenomena gaib biasa. Seperti ada sesuatu di dalam bangunan yang mencoba membuat mereka memahami pesan tertentu, pesan yang belum jelas bentuknya. Akhirnya mereka berhasil keluar dari perpustakaan melalui celah kecil di belakang rak yang roboh sebagian. Mereka merangkak masuk ke lorong sempit yang tampaknya menuju ruang guru. Lorong ini lebih terang, tetapi cahaya yang muncul bukan dari lampu, melainkan dari cahaya kehijauan yang merembes dari sela-sela dinding. Ruang guru terlihat seperti masih baru digunakan. Ada gelas kopi, bolpoin, dan buku absen yang terbuka di meja utama. Halamannya menampilkan daftar nama siswa, tetapi setiap nama memiliki tanda garis kecil di samping, seperti tanda absen untuk hari yang sama. Yang aneh, halaman itu mencatat tanggal hari ini. Ketika Fauzan menyentuh buku itu, tinta pada kolom catatan berubah pelan, menulis dua nama baru, Fauzan dan Salma. Tulisan itu terbentuk perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Keduanya mundur beberapa langkah, menyadari bahwa bangunan itu mencatat keberadaan mereka. Pintu menuju halaman sekolah terbuka dengan sendirinya, menampilkan area lapang dengan ayunan berkarat dan lapangan yang penuh daun kering. Namun sebelum mereka melangkah keluar, suara berat muncul dari belakang ruangan, seperti sesuatu menuruni tangga perlahan. Tidak ada teriakan panjang, tidak ada suara berulang. Hanya satu suara, jelas, tegas, suara napas berat yang sangat dekat, menandakan bahwa apapun yang muncul di video Rani kini berada tepat di belakang mereka. Fauzan dan Salma berlari keluar menuju halaman sekolah tanpa menoleh. Rumput liar menggesek kaki mereka saat mereka melewati lapangan yang tampak seperti tidak pernah disentuh manusia selama puluhan tahun. Namun yang membuat mereka tertegun adalah suasana halaman itu yang terasa berbeda. Udara lebih dingin, seperti kabut tipis menyelimuti seluruh area. Ayunan berderit pelan meski tidak ada angin yang bergerak. Mereka berhenti di dekat pohon besar yang tumbuh di sisi kiri lapangan. Akar-akar pohon itu mencuat di permukaan tanah dan tampak seperti tangan yang memegang sesuatu. Ketika Fauzan menyorotkan senter, mereka melihat tumpukan benda menyerupai kotak kayu kecil.
Kotak itu tertutup rapat dan memiliki simbol lingkaran yang sama seperti di buku catatan Pak Darun. Simbol itu tampak seperti tanda peringatan. Salma menyentuh salah satu kotak. Begitu ujung jarinya mengenai permukaan kayu, terdengar suara pendek dari balik kotak, seperti benda kecil yang bergerak. Salma langsung menarik tangannya. Meski suara itu tidak berulang, suaranya cukup untuk membuat mereka sadar ada sesuatu di dalam kotak tersebut. Fauzan mengangkat kotak itu sedikit. Kotak tersebut terasa berat dan dingin. Ketika ia hendak membuka penutupnya, tanah di bawah mereka bergetar tipis, membuat daun kering berjatuhan dari pohon. Getaran itu begitu singkat namun terasa jelas, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Mereka segera memutuskan untuk meninggalkan halaman tersebut, menyadari bahwa setiap sudut sekolah ini bukan hanya menyimpan masa lalu, tetapi juga sesuatu yang terus mengawasi dari balik lapisan dunia yang tak terlihat. Mereka kembali ke bangunan utama melalui pintu samping dekat ruang olahraga. Ruangan itu penuh matras tua, beberapa sobek dan menampilkan busa yang menguning. Di salah satu sudut, terdapat garis putih di lantai yang tampaknya baru dibuat. Garis itu membentuk lingkaran dengan pola aneh di dalamnya, seperti arena kecil untuk sebuah ritual yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Salma mendekati lingkaran itu dan merasa hawa di dalamnya lebih dingin dibandingkan dengan sekitarnya. Ia menurunkan tangannya dan merasakan aliran udara yang tidak normal, seperti angin dari kipas yang berputar lambat. Namun ruangan itu tidak memiliki jendela atau ventilasi yang memungkinkan angin masuk. Fauzan menemukan kain panjang tergulung rapi di bangku dekat dinding. Kain itu sangat bersih, berbeda dengan peralatan lain. Ketika ia membuka kain itu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku, seragam sekolah dengan nama Rani tersulam di dada kirinya. Namun seragam itu robek di bagian belakang seolah dicakar benda tajam. Salma merasa perutnya mual. Ia melihat ke arah matras lain dan menyadari ada jejak kaki kecil di atasnya, tidak berbentuk jelas, tapi tampak seperti langkah anak-anak yang berjalan tanpa sepatu. Jejak itu berakhir tepat di lingkaran putih yang bersinar samar. Fauzan menyadari bahwa lingkaran itu mungkin digunakan untuk menahan sesuatu, atau memanggil sesuatu, dan mereka tidak ingin tahu fungsi sebenarnya. Mereka pun segera meninggalkan ruang olahraga dengan langkah cepat. Setelah keluar dari ruang olahraga, mereka menemukan tangga menuju lantai 2. Tangga itu gelap dan penuh debu, namun udara dari atas terasa lebih segar. Mereka memutuskan untuk naik, berharap menemukan jendela besar atau balkon yang bisa mengarah ke jalan keluar. Lantai 2 tampak seperti area kelas yang lebih modern dibandingkan bagian bawah. Meja-meja masih berdiri rapi, papan tulis tampak lebih baru, dan kursi tersusun seperti seolah sebelumnya ada rapat atau kegiatan pembelajaran. Namun ruangan itu tidak memiliki tanda kehadiran manusia dalam waktu yang lama. Tidak ada aroma kapur atau spidol yang tersisa. Di salah satu meja guru, terdapat alat perekam suara yang masih menyala, lampu indikatornya berkedip lambat. Fauzan mengambilnya dan memutar rekamannya. Suara yang keluar adalah suara guru laki-laki yang berbicara dengan nada terpaksa. Ia menyebutkan nama murid satu persatu seperti sedang memimpin absensi, namun suara itu menjadi kaku ketika menyebut nama terakhir. Setelah nama terakhir, rekaman berubah menjadi suara benda berat jatuh. Tidak ada teriakan, tidak ada suara panjang, hanya satu suara tunggal yang memutus rekaman seperti kejadian mendadak. Lalu rekaman berhenti. Salma memandang jendela di ujung kelas. Ia berharap dapat melihat jalan raya atau rumah warga, tapi yang terlihat di luar jendela hanyalah kabut tebal yang menutupi seluruh halaman, membuat dunia luar seakan tidak ada. Mereka keluar dari kelas itu dan menemukan pintu menuju ruang laboratorium. Ruangan ini lebih dingin daripada seluruh bagian sekolah yang mereka lewati sebelumnya. Bau bahan kimia tipis menyelimuti udara, meski semua botol-botol kimia terlihat kosong dan bersih. Sebagian alat laboratorium tampak berkarat, namun masih tersusun rapi seolah ada seseorang merapikannya. Di meja tengah,
terdapat toples kaca besar yang berisi cairan keruh. Di dalamnya tampak benda seperti boneka kecil yang terbuat dari kain dan benang. Boneka itu tampak seperti model manusia tanpa wajah. Ketika Salma menyorotkan senter, boneka itu bergerak sedikit, seakan terkena aliran air dari bawah. Fauzan memeriksa buku catatan laboratorium di samping toples. Halaman pertama berisi catatan eksperimen biasa, namun halaman berikutnya mulai berisi gambar-gambar simbol dan catatan guru yang terlihat terpaksa menulis. Catatannya menyebut bahwa beberapa murid mulai menunjukkan perubahan setelah kejadian tertentu di lorong barat. Lampu di langit-langit bergetar, ruangan menjadi redup. Bayangan yang sebelumnya terlihat kecil di sudut ruangan berubah memanjang hingga menyentuh lantai. Mereka tidak perlu memastikan apa penyebabnya. Mereka mundur perlahan tanpa mengalihkan pandangan dari sudut itu. Ketika mereka menutup pintu laboratorium, terdengar suara benda kecil jatuh dari dalam ruangan. Tetapi mereka tidak mau kembali untuk memeriksanya. Lorong lantai 2 berubah menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Cahaya senter Fauzan semakin terbatas jangkauannya. Mereka tidak melihat ujung lorong, hanya kelam panjang yang terasa seperti jalan tanpa akhir. Namun suara kecil terdengar dari kejauhan, seperti suara seseorang menepuk meja satu kali. Mereka berjalan perlahan. Suara itu muncul lagi, dari sisi kanan. Lalu sisi kiri. Suaranya tidak berulang, tetapi setiap tepukan muncul dari tempat berbeda, membuat mereka tidak tahu arah mana yang berbahaya. Salma menggenggam lengan Fauzan semakin erat. Kemudian mereka tiba di depan ruang musik. Pintu ruangan itu terbuka setengah, dan dari dalam terdengar suara senar gitar dipetik satu kali. Suara itu jernih, tidak menyeramkan, namun justru membuat suasana semakin tidak nyaman. Mereka menyorotkan senter ke dalam. Ruang musik itu berisi alat-alat yang sudah rusak, gitar dengan badan retak, keyboard tanpa tombol, dan drum yang kulitnya sobek. Di tengah ruangan, terdapat kursi tunggal. Di atasnya, ada gitar lain yang tampak masih baru. Ketika mereka mendekat, gitar itu memetik dirinya sendiri, hanya satu nada pendek. Sadar bahwa sesuatu sedang mencoba menarik perhatian mereka, mereka memutuskan untuk tidak menyentuh apapun dan kembali ke lorong utama. Mereka menemukan tangga lain di ujung lorong yang tampaknya menuju ruang penyimpanan di atap. Lorong menuju tangga itu dikelilingi cat mengelupas yang terkelupas seperti kulit lama. Bau lembab menjadi semakin pekat. Mereka memutuskan naik karena jalan lain justru menuntun kembali ke tempat-tempat yang sudah dilewati. Ruang penyimpanan itu dipenuhi kotak-kotak besar dan arsip lama. Semuanya terlihat normal pada awalnya, namun ketika mereka menyorotkan cahaya lebih jauh, terlihat deretan kursi ukuran anak-anak tersusun rapi menghadap satu arah. Di depan kursi-kursi itu, terdapat papan tulis kecil dengan tulisan samar, "Dengar baik." Kursi-kursi itu seperti digunakan anak-anak untuk mengikuti kelas khusus yang tidak tercatat di laporan apapun. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah posisi kursi paling depan yang sedikit bergeser, seperti baru saja diduduki seseorang. Di antara tumpukan kotak, mereka menemukan foto besar dalam bingkai kaca. Foto itu memperlihatkan seluruh murid dan guru. Tetapi wajah sebagian guru ditutup dengan tinta hitam. Ketika cahaya Fauzan mengenai foto itu, refleksi wajah hitam itu berubah posisi sedikit. Tiba-tiba terdengar suara tarikan napas berat dari balik kotak. Tidak lama, kotak itu bergerak sedikit, seakan sesuatu di dalamnya menekan dari dalam. Mereka segera berlari menuruni tangga kembali ke lantai 2. Nafas mereka tersengal, namun suara langkah berat kembali terdengar dari belakang, seperti sesuatu mengikuti mereka dari jarak yang sangat dekat. Mereka tidak berani menoleh. Setibanya di lantai 2, lorong terlihat berbeda lagi. Kali ini dinding-dindingnya penuh dengan foto murid-murid. Semua foto memiliki bekas goresan di bagian mata, seolah seseorang ingin menghapus identitas mereka. Namun ada satu foto besar di tengah lorong yang menarik perhatian Salma. Foto itu adalah foto Rani. Ia berdiri di tengah kelas, tersenyum tipis.
Namun bagian belakang foto menunjukkan bayangan tinggi yang berdiri di balik punggung Rani, seperti entitas yang tidak terlihat saat foto diambil. Bayangan itu tampak sama dengan yang muncul di rekaman video viral. Saat mereka menatap foto itu, terdengar langkah cepat mendekat dari salah satu kelas. Tidak ada suara tambahan, hanya langkah itu yang berhenti tepat di ambang pintu. Fauzan menyorotkan senter, tetapi pintu kelas itu kosong. Namun ketika ia menurunkan senter, pintu kelas bergerak sedikit, seperti ada tangan yang mendorongnya pelan dari dalam. Panik, mereka bergegas melewati pintu keluar terdekat yang mengarah kembali ke lantai dasar. Lorong di bawah terasa sunyi senyap, seolah seluruh gedung menahan napas. Debu berjatuhan dari langit-langit bagai kabut tipis. Ketika mereka sampai di aula utama, mereka melihat siluet anak-anak berdiri berjajar di dekat dinding. Sosok mereka transparan, berkelap-kelip seperti ingatan yang memudar. Tak satu pun berwajah, mereka tampak seperti cangkang kosong, tetapi kepala mereka mengikuti setiap gerakan Fauzan dan Salma. Satu siluet melangkah maju. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah koridor barat, koridor yang sama yang dikabarkan menjadi asal-muasal kejadian-kejadian aneh sebelum sekolah ditutup. Gerakan itu lambat, disengaja, tidak berulang, sebuah instruksi, bukan ancaman. Salma mencoba mengabaikannya, tetapi siluet-siluet itu menghalangi setiap jalan kecuali koridor barat. Kehadiran mereka yang sunyi tak memberi ruang untuk negosiasi. Dengan enggan, mereka mendekati koridor, menyadari bahwa mereka sedang dituntun menuju sesuatu yang ingin ditunjukkan sekolah kepada mereka. Saat mereka melangkah masuk, udara terasa menipis, membuat mereka semakin sulit bernapas. Ada sesuatu yang berbeda dari koridor ini, lebih tua, lebih berat, seolah menyimpan kebenaran tergelap sekolah. Koridor barat terasa lebih dingin daripada bagian bangunan lainnya. Dindingnya retak dalam, dengan noda hitam merembes melalui semen yang retak. Getaran dengungan samar berdenyut di lantai, halus namun tak terelakkan, seolah-olah ada sesuatu yang masif di bawahnya. Di ujung koridor terdapat pintu kayu, diperkuat dengan jeruji baja. Rantai tergantung di gagangnya, meskipun sebagian besar telah berkarat. Terukir di permukaannya nama-nama yang tak terhitung jumlahnya, semuanya tergores keras. Di antaranya, Salma mengenali nama Surya, murid yang disebutkan dalam catatan guru. Fauzan mendorong pintu dengan lembut, pintu itu berderit terbuka tanpa perlawanan. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan kecil, kira-kira seukuran lemari penyimpanan. Namun di dindingnya terdapat simbol-simbol yang identik dengan yang ditemukan di lingkaran ritual sebelumnya. Puluhan, tersusun spiral. Di lantai, mereka menemukan perekam video kedua. Alat itu tua, berdebu, tetapi lampu dayanya berkedip lemah. Ketika mereka menekan tombol putar, layar menampilkan Rani, gemetar, menangis, memegang kamera ke arahnya. Ia berbisik bahwa ia melihat sesuatu di koridor ini, sesuatu yang meniru langkah kaki manusia tetapi bukan wujud manusia. Sebelum rekaman berakhir, sebuah bayangan tinggi melintas di belakangnya, dan alat itu jatuh. Video terputus tiba-tiba. Fauzan dan Salma merasakan udara bergeser. Sebuah sosok memenuhi koridor di belakang mereka, diam, tinggi, mengawasi. Mereka mundur perlahan, enggan berbalik. Setiap langkah mereka hati-hati, seolah satu kesalahan akan membawa entitas itu mendekat. Suhu semakin turun. Napas mereka berubah menjadi kabut. Tekanan berat menekan punggung mereka, seolah sesuatu yang besar sedang mencondongkan tubuh ke atas mereka. Mereka sampai di pintu masuk koridor, tetapi sebelum keluar, sebuah jejak tangan muncul di dinding di samping Fauzan, jari-jari yang panjang dan kurus, dengan ukuran yang tak manusiawi. Mereka berlari melintasi aula, melewati pintu masuk, dan keluar menuju lapangan terbuka. Udara di luar terasa bebas. Di belakang mereka, sekolah itu hening, semua jendelanya gelap, seolah tak pernah terjadi apa-apa di dalam. Tak ada siluet, tak ada langkah kaki, hanya kekosongan. Ketika mereka sampai di jalan utama, Salma menoleh sekali lagi.
Di salah satu jendela paling atas, ia melihat siluet samar, sosok Rani, berdiri diam, menatap mereka tanpa berkedip. Sosok di belakangnya menjulang tinggi, menjulang di atasnya bagai bayangan yang menjulang ke langit. Sekolah itu menelan cahaya di sekitarnya. Dan sesaat kemudian, semua yang ada di dalam kembali hening. Seolah menunggu pengunjung berikutnya masuk. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.